para sahabatnya, para pengikutnya yang di akhir zaman. Dan insya Allah kita pun akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim. Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, orang yang suka bersilaturahim akan dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umurnya. Insya Allah umur kita panjang sampai lebaran. Nah, pas lebaran aku tidak tahu lagi. Orang yang suka silaturahim itu akan, kata Nabi, akan diperbanyak Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan insya Allah selamat dunia, selamat akhirat pada waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang galak silaturahim, kalau dia bujang, insya Allah habis lebaran kawin. Jadi hadirin sekalian, kita silaturahim. Saya kenalkan diri dulu, tidak perlu banyak pelajaran kita, cuma 4 iko ya. 4 iko. Apa tadi? Memandikan, membungkus, memandikan, mensolatkan, menguburkan. Nah, dikuburkan bahaya nih. Nama saya tadi sebutkan oleh MC, yaitu nama saya RMC Abdullah. Alamat saya yang pertama di 27 Ilir, Jalan Depaten Lama, dekat pesantren Muqimus Sunnah. Itu rumah bini pertama. Rumah kedua di Jalan Mandiapi, dekat Tiga Putri, belakang PGRI. Itu rumah bini pertama juga. Bini cukup sikok ya. Sikok di Palembang, sikok di Kayagung, sikok. Istri saya alhamdulillah orang India. Orang India. Aku milih orang India karena apa? Orang India tuh hidupnya tidak pernah susah. Nyampak, pecah kepala, nyanyi. Cuma istri saya 3 tahun 6 bulan meninggal. Jadi aku nih duren sekarang ini, duda keren. 3 tahun udah meninggal. Cuma masih sedih. Sedih bukan mikir ke bini, sedih mikir ke siapalah penggantinya. Anak alhamdulillah, sikok anakku, sikok, yang kecil sikok. Pemerintah nyuruh anak 2, aku nih guru, jadi aku muat 2 kok anak, sikok, adeknya 3, adeknya 3, sikok lanang 3, laki-laki. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari pengurusan terhadap jenazah. Ini praktek kalau ini ya. Masalah pikirnya sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi, tidak perlu ditanya lagi. Yang jelas kalau kita ingin jadi Bilal, ini ya, kalau kita ingin jadi Bilal itu ada syarat. Ada syarat, 4 syaratnya. Dalam buku kata ya. Wong yang nak jadi Bilal itu pertama dia harus kuat mental. Dalam buku udah kati penjelasan kuat mental. Karena apa? Wong mati ini bermacam-macam. Ada yang mesem, nah betul. Iya, mental nak kuat. Macam-macam. Karena perut ini kadang-kadang dicabut oleh Allah SWT, ada yang lupa. Ada dari umur-umur, jadi bukan tahu. Ada dari umur-umur. Kalau dia keluar dari umur-umur berarti matanya melek. Ada yang keluar dari mulut. Kalau mulut keluar dari mulut ini berarti mulutnya terbuka. Ada yang ditarik ke dari kaki. Kalau kaki
Nah, alhamdulillah sekali. Terkejut beliau. Itu orang-orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya beriman ya Allah. Jadi kalau nak mati dia ngomong dulu di Zohir. Zohir, aku saya kali ini selamat ada. Jadi mental tak kuat. Karena itu kaget belum macam-macam. Yang kedua, kita harus tidak penjijikan. Karena orang itu kalau dari duduk dor, maaf bawah itu dor, terdekat orang itu. Kalau terdekat, kotorannya keluar. Macam-macam kotoran. Ada beras, ada cabai mengisi. Nah, kuat tak kalau itu menjijikan. Dua, jadi tidak mengisi. Yang ketiga, yang ketiga, kita ikhlas. Ikhlas beramal. Kita mandikan kadang-kadang enjek uang amplop, alhamdulillah. Dak enjek uang tunggui. Baru yang keempat, tidak apa tuh galak ngenjuk tahu apa yang kita jenguk. Mau nutup aib si mayit. Nah itu syarat tuh. Insya Allah kalau 4 ikut saat itu paca jadi itu Bilal. Karena Bilal ini kawan sekalian, Bilalnya apa? Jarang sekarang nih. Sepi. Apalagi betino. Bercarian Bilal. Kalau lanang udah belamburan. Yang betino saro. Nah jadi insya Allah kamu ini jadi Bilal kalau. Cuma jangan berebut. Gagal Bilal balah. Nah, itu sekarang Nah itu syarat. 4 syarat ini kalau kita ada, insya Allah pacak. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah jadi Bilal, kita kalau dipanggil wong harus pacak, harus bisa, harus galak, jangan milih-milih. Mijit aku. Jangan milih-milih. Kadang-kadang kita dipanggil wong, kalau udah jadi wong kita tahu dari Bilal. Jam 2 kadang panggilnya. Semalam lah, aku dipanggil wong jam 12:30. Minta jengok kan. Udah mati belum bapak aku nih? No, jago. Nanya udah mati belum? Masih hidup bapak aku gitu. Cuma mengas weh. Tadi baru mati. Jam 4 tadi. Mengas weh. Jago lah. Jagolah denda nazak udah koma. Zikirkan, insya Allah subuh kakek laju nih kejenguk anda. Karena apa tanda mati itu pak? Ada 3. Dalam buku dikati. Apa tanda mati itu? Kalau mata hitamnya ini kecil, mata hitam kita ini kecil cak. Mata apa tuh? Mata kucing. Itu tanda mati. Jadi kalau kamu siap manggil apa? Ukti yang betino, ada adik yang betino, kalau pergi ke pasar berkaca dulu. Kalau kecil tidak usahlah ke pasar, nyampak laju. Yang kedua kuping lebar. Kalau sakit kuping lebar. Yang ketiga hidung medok. Itu tanda mati. Kuping lebar, hidung medok. Itu bukan kata hadisnya itu kata wong tua-tua dulu. Aku pernah malam nisfu Sa'ban tadi, aku sakit pak, 3 minggu sakit. Nah bulan Ramadan sebelum malam nisfu Sa'ban itu udah sakit. Nah jaku balak, jaku sakit ini, hilang banyak job isuk megat. Iya. Terpaksa masih ceramah, sakit-sakit duduk. Pas setelah misbu, aku berkaca. Noh, dia aku sebelah kanan. Apa tuh? Kuping ini lebar. Nah, laju jago ini, tidak sampai bulan puasa. Iya benar pak. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri belum, kanan weh.
Pikir aku nah ngapa kanan be mesti dua-duanya kalau mati ni kan. Dah sampai bulan Ramadan mulai. Zikir terusin bakal mati nih. Datang kawan, dik ngapa dik? Oh minta maaf ya kawan dia. Ngapa? Belum tahu dah. Tanda sih kok udah. Iya, belah kanan ini lebar, belah kiri belum. Ngapa itu? Oh dik kalau bukan nak mati dik. Ngapa kata kawan? Kalau nak kawin lagi. Itu kata orang tua dulu. Nak tahu gitu. Dokter kalau dokter nyengok mati kan buka mata nyengok. Sama baik itu. Nah itu ya. Nah, jadi kalau kita dipanggil wong, kita harus baca. Kalau sudah Bilal, tempek ke di rumah kalau sudah tak berdatang tadi. Siapa namanya? Siapa? Sandi MM. Ngapa? Mandikan mayit. Jadi kita Bilal ini dapat titel sarjana S2 sudah langsung MM, mandikan mayit. Apa tugas kita yang pertama kalau kita diundang wong? Karena biasanya kalau tuan rumah tuh ada musibah dia bingung. Kita yang ngerjakannya. Ada. Belum dikiblatkan, kita kiblatkan. Matanya terbuka, kita tutup. Nah itu. Mata itu buka. Jangan takut. Takut tidak jadi. Mulutnya terbuka, kita tutup ke. Kemudian kita siapkan dalam bukunya do. Siapkan apa? Kita siapkan air umak teh. Tahu, Bu? Air umak teh? Air umak teh tahu? Tidak tahu. Teh tahu teh? Nah, teh tahu airnya dimasak. Sudah melodok, tahu melodok? Sudah melodok, masuk ke teh. Akhirnya kan jadi teh itu kan, air umak teh, kental. Dingin ke dulu, sudah dingin baru diusapkan ke orang yang meninggal tadi, mayit tadi. Air umak teh. Untuk apa air umak teh ini? Untuk supaya mayit itu tidak busuk, tidak bau. Dalam buku itu ada, dalam buku itu halaman 1 salah. Juga untuk apa lagi? Supaya mayit itu tidak keras. Tidak keras. Siapkan. Kita baca ke, Bu. Baca Fatihah dengan Nabi. Baca sholawat. Allahumma sholli ala ruh Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi bil asad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam buku itu ada. Nah, jadi bilang apal tuh. Tiup ke air mata baru kita usapkan di seluruh badan si mayit dari kaki sampai pucuk, dari bawah sampai ke pucuk. Kita praktek lagi. Air umak teh. Itu kalau yang matinya wong biasa. Yang matinya wong biasa, cak kita ni lah. Ada yang mati ya tak biasa. Enggak. Ngapa tak biasa? Misalnya, dia tuh punya simpenan, bukan bini bukan. Ilmu kebel, tahan di kapak, tahan di cincang wong, betino, kadang-kadang apa punya susu, susu pipi no tebel, pipi jenggot wong cak cantik nian, diboyok susu no lemak nian jenggotnya, dia berjalan benggang boyoknya, susu, betina boleh susu, cuma bayi kok susu konde boleh, tak apa-apa, susu besi, susu gigi, tak apa, kalau yang lain, nah itu. Kalau kita nyingok orang seperti itu ada apa tuh? Ada kejingoan, ada bukti. Wong yang punya susu, wong punya ilmu kebel, misalnya apa ilmu kebel tuh? Punya cacing itu ilmu cacing salapiah yang pernah saya alami ini. Cacing salapiah itu, wong punya ilmu cacing salapiah, kali kapak keluar darah, kena banyu hilang. Nah, itu ilmu itu tuh. Cacing salapiah. Wah itu bahaya tuh. Kalau kita mandi, pegangnya tangan kita. Pegangnya, aku pernah tahun berapa itu? Tahun 86 mandi ke dia tuh. Pertama kali mandi ke. Tahun 86 di bukit.
Giliran aku datang, bininya, nah Pak, apa dia? Daun kelor Pak. Nah, ngapa daun kelor? Dia ini punya ilmu. Nah, balak ya aku nih baru 3 hari belajar ini. Bacanya aku udah hafal, balik lagi Pak. Balik lagi. Ngapal kebacanya dulu. Giliran mandi ke dipegang ya tangan aku. Ya, aku dulu, sekarang ganti lagi memegang. Pecah ke kepala megang. Ada. Dipegang. Jangan megang, jangan mandi kau. Gogok mulai jantung nih. 3 hari baru belajar mandi ke. Ya Allah, jago. Gogok dulu. Nah, udah aku mandi kau. Balik aku nih. Ya kan yang ewang udah lagi galau. Akhirnya, dah pegang itu, pegang lagi. Ngomong, kayak malam be kau datang ke rumahku gitu kalau megang aku. Kita udah tunggu kau. Orang dia megang. Pas kayak malam, gogop aku. Aku juga datang nih anda udah nggak ada. Dah. Pas sampai nak maghrib lagi aku tidur 4 kawan. Nggak datang. Nah itu ya. Ada itu ilmu apa? Tapak kijang. Siapa punya ilmu tapak kijang tuh? Wong copet biasanya. Wong main bola kaki, kuat lagi. Macam-macam ilmu nih. Ada ilmu buntal. Ilmu buntal apa? Wong hobi buat maksiat. Maaf, maksiat. Kemaluannya besar, dipegang tambah besar itu buntal. Nah, itu kita adu atasi. Wong yang seperti itu. Tandanya apa tandanya? Yang pertama kalau dianya mati, kakinya naik pucuk. Nah, mana ini contohnya? Maaf kalau dia nguling, kakinya naik pucuk. Nah, ini pucuk. Dalam buku itu ada. Katanya dalam buku itu ada, dijelaskan. Yang kedua, tumitnya naik, tidak kena dasar, lantai. Tumitnya naik. Yang ketiga, apa tuh? Pinggangnya tidak nyentuh lantai, tangan kita masuk masa, tidak kena lantai. Kalau dia ada bulu, bulunya negak galau, badannya kasap, badannya kasap. Dia senyum, senyumnya nakutkan. Nah itu mental kuat tadi. Kalau kita nemui seperti itu, kita siapkan apa? Daun kelor. Tahu daun kelor? Daun kelor tahu? Nah, siapkan. Ngapa kita nak ngebuk dia? Kita gebuk dia dengan bacaan. Kita siapkan daun kelor. Kalau pacak jangan dijengok wong. Jangan dijengok wong, ngapa? Kayak timbul fitnah. Wong takut. Hadapi dia, depan dia kita bisikkan ke kuping kanannya, telinga kanannya, telinga kirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW di buku itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW. Ya Fulan bin Fulan. Dalam buku itu halaman berapa itu? Nah, halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW. Ya Fulan bin Fulan. Nama dia. Kul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu laki-laki. La tarji. Betina la tarjiina. Ya Fulan binti Fulan. Nama dia. La tarjiina. Kul. Asyhadu an la ilaha la tarji. Fulan bin Fulan bi kudrati bisa paati Rasulullah SAW. Itu bacanya. Dihafalkan enggak Bisikkan di telinga kanannya 3 kali. Telinga kirinya 3 kali. Kemudian daun kelor tadi gebukkan di pucuk kepalanya sampai kaki, gebukkan sampai kaki, dari kepala sampai kaki 3 kali, dari bau kanan sampai kaki 3 kali, dari bau kiri sampai kaki 3 kali. Itu baru balik belakangnya. Balik belakangnya, gebuk dari belakang kepala ini sampai kaki 3 kali. Kalau dia ada apa itu susu, ilmu kebal, maka ilmunya keluar dengan bermacam-macam bentuk.
Kadang-kadang keluar seperti asap, keluar asap. Ada keluarnya. Ada tanda di tempat yang dia masang susu tadi, masang ilmu kebal tadi, itu keluar lender-lender darah. Darah kental, berlubang. Nah, itu sekalian. Itu cara kita menghilangkan keluar susu tadi. Kita bantu dia. Jangan kita tidak keluarkan, kesian. Kita bantu dia keluarkan ilmu dia. Kemudian kalau kita ragu, takut, masih ragu, kita siapkan abu gosok, garam sama abu gosok. Kita aduk garam, kita bacokan apa tuh seperti tadi Bismillah itu, sambil aduk 7 kali. Baru kita taburkan di mana? Taburkan di kuburan. Sebelum dia masuk mayit tuh taburkan di kuburan. Masuk ke mayit, tabur ke pucuknya. Kemudian tutup dengan kayu. Taburkan setengah tanah, taburkan lagi, selesai. Insya Allah aman. Itu cara kita menghilangkan ilmu mereka. Masih balik juga, ya sudah gali kamu kuburannya. Tidak. Karena ruhnya itu bukannya ruhnya yang keluar tuh, korin, perbuatan dia, ilmu dia, amalan dia, tidak keluar. Kapan dia keluar? Maghrib, bentuk asap. Kamu siap ke botol, embek dia. Allahu Akbar, dah siap lama. Dia keluar, embek asapnya itu. Berani tak? Tidak. Kita nak ngembek kubur itu asap dia udah keluar duluan. Ngomong, Pak Bilal, ngapo? Aku udah keluar duluan, terlambat kau. Nah, lagi kamu kosong. Tidak. Itu sih. Itu. Karena apa? Di depan apa tuh nisannya, kalau dia keluar itu pasti bolong di pucuk kepalanya itu. Nah, itu tugas kita. Ngembek korinnya. Korin itu perbuatan. Lama-lama dia balik ke hutan, korin itu jadi apa? Jadi jai langkung. Itu sekedar informasi cara kita menanggulangi wong-wong seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, saya tanya dulu, baru kita praktek. Yang nanya diaturi. Itu alat-alat praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami Ilham. Ya. Ya. Yang mana nanya? Ya. Ya Pak, terima kasih ilmu ini, mudah-mudahan ilmu terbaru Pak yang kami dapat. Sebenarnya sebelumnya kami dapat di sekolah-sekolah dulu sebenarnya. Iya. Cuma tidak nyampe kulit-kulit model ini. Ini alhamdulillah sampai akhir kayaknya daging kalau ini Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amalia kita juga nih Pak. Saya juga takjub juga, ada beberapa hal juga tadi yang Bapak bicarakan berkenaan dengan khorin segala macam ini. Mungkin singkat cerita Pak, di zaman Rasulullah dulu ada model-model seperti ini, seperti itu Pak. Apakah dengan cara-cara yang Bapak sebutkan tadi itu khusus untuk masalah yang ada di Indonesia saja? Apa di zaman Rasulullah dulu sudah ada? Berikut dengan mungkin ayat-ayat ini memang sudah dipersiapkan atau gimana Pak? Ya itu saja. Nah, itu baik. Ya, terima kasih. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Islam yang ngikuti Rasul, tidak kati itu. Karena apa? Wong zaman dulu tidak kati ilmu, berani berperang itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ini banyak ilmu sesat. Nah itu, wong wali-wali Allah mana ada ilmu apa-apa? Ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mati ngantuk ya. Kita sekarang ini karena banyak ilmu sesat, itulah ilmu setan, itulah jadinya korin tadi. Korin itu bukannya ruh, bukan. Kalau kita mati, ruh kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, itu ayatnya. Jasad
kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ayatnya. Dari tanah kamu kujadikan kata Allah. Kemudian kamu kembali ke tanah, mati. Setelah itu gak dihidup lagi di tanah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ngapo ada yang ngantu tuh, sifat dia. Ini dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu. Kias. Kita ini ada Quran, ada hadis, ada kias. Itu ulama yang jelaskan. Ini diajarkan oleh ulama terdahulu. Ulama. Kalau model ini kan, kalau penyakit pasti ada obatnya. Kalau orang punya ilmu ini obatnya ini. Kita tuh bukannya nyuruh dia apa, kita tuh membantu dia, menghilangkan dengan baca-bacaan ini untuk membantu dia. Jangan sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, mantu dia. Nah, itu kita mengeluarkan ilmu itu mantu dia supaya dia bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Ngen hadis dia udah kata hadis dia. Ini ajaran para ulama kita terdahulu. Kalau wong yang punya ilmu ini mengeluarkannya model ini. Itu macam-macam. Ada yang lain, ada yang lain. Ini yang kami dapatkan dari guru kami ini. Itu ya. Oke. Ada yang lain? Sambil tanya apa? Tegak be. Kamu cari alat-alatnya. Cukup enggak alat-alatnya? Kita langsung praktek kakek, praktek membuat baju, praktek menyusun baju, praktek memandikan, praktek membungkus. Siapa nak jadi mayitnya? Itulah salah. Kita juga dulu, pakaian yang lama kan? Cukup oke dah. Kita kuat apa ya? Duduk biar lesu dah. Kalau ada yang meninggal, kita mulai cara membuat baju di halaman berapa itu Kalau ada orang yang meninggal, kita persiapkan kain kapan. Kain kapan yang dipersiapkan bermacam-macam. Ada kain, kalau lanang kain biasa, mereknya macam-macam. Ada merek apa itu burung, cap burung itu yang bagus itu, cap burung. Yang lebarnya 80 cm. 80 cm lebarnya. Panjangnya 50 meter sebal. Itu kalau lanang 12 meter. Kalau betina 14 meter. Nah, yang model ini lanang 12 meter. Ngapa betina 14 meter? Karena betina ada tambahan. Tambahnya apa? Muknah, kepang. Nggak ada. Lanang kasih tambahan. Nggak ada. Di Indonesia lazimnya yang dibungkus orang mati itu dengan kain kapan warna putih. Kalau tempat lain bebas. Jadi nggak beda Mekah tuh, warna hitam kadang-kadang, warna coklat. Yang penting dibungkus. Kalau tidak ketik kain, dengan apa bungkusnya? Dengan daun. Ketik daun, dengan apa? Dengan tikar bungkus. Tidak apa-apa, yang penting dibungkus. Wajibnya dibungkus. Ustaz, kalau itu dengan kain songket, boleh? Boleh kain songket. Paling-paling malaikat bingung, kau ini nak kondang, anak mati. Nah. Itu kain. Jadi kita siapkan kain. Kemudian nak mandi juga nak siapkan. Jadi Bilal itu, Pak, Bu, setiap dia jalan tuh kalau banyak siap ke gunting. Kalau sudah jadi Bilal, siap gunting. Aku tiap hari mau gunting.
Kadang-kadang gunting ini kain wong mati, kadang-kadang gunting ini kepala budak sekolah. Enggak. Gitu. Nggak siap gunting. Kemudian kalau nak mandikan, masalah mandi. Mandi itu kan macam-macam. Ada wong yang maki bangku. Mandi kita ya. Maki bangku. Banyu nak disiap ke. Enggak. Siap banyu apa mandi itu? Siap banyu bersih. Banyu air mawar, banyu pedaro atau pacar, banyu air apa tuh mawar, banyu jeruk purut, kita jelaskan kayak gitu. Mandikan ada di bangku, ada di pangku, ada duduk di kausima ini, mayatnya di bangku juga, macam-macam. Jadi pacak-pacak laki itu jadi Bilal, pacak-pacak laki itu. Bagusnya di mana Ustaz? Bagusnya maki pemandian. Bukan di pangku. Bagusnya ngapa? Kotorannya turun galo. Kalau di pangku, kadang-kadang kotorannya nempel di tempat kain yang mangku. Ujungnya tidak ketahuan kotor masih di sini. Itu. Paham enggak? Enak. Juga kalau di pangku kadang-kadang salah. Pernah terjadi, bukan, pernah jadi. Kawan mandi ke mangku, salah gosok. Ngosok punya wong hidup, wong yang mangku. Hidup, nah, ngapa ini? Tidak, salah gosok. Oi, Ustaz, jangan ngapa? Salah gosok, Ustaz. Punya aku digosok. Nah, takut di situ, Jadi kita langsung beda, karena waktu ngejar waktu. Di ruang putih. Kita pertama-tama apa ngukur si mayit, mana mayitnya? Siapa jadi mayit? Sar. Ayo. Ini kalau mayitnya. Tanang kan satu itu datang dari lanang dan dino ini. Nah, bu. Apa tasno langsung turun. Oke, siapa? Biru. Rajinya Pak. Iya. Kita mengukur. Sebelum mengukur, ya, kuat. Kita siapkan talinya dulu. Pak dulu, siapkan talinya dulu, tali pocong sebanyak 5 ekor. 5 ekor tali pocong tetap di sini di pinggirnya. Ini yang panjang 50 meter itu, yang 12 meter misalnya panjang. Kita tetap pinggirnya, contoh. Nah, letak sini. Letak pinggirnya kosong dulu. Sepanjang 12 meter itu letak kalau. Nah, praktek loh, letak. Mudah kan? Buat tali pocongnya sebanyak 5 ekor. Nah, ukur ini misalnya, ini panjangnya, ini badannya cuma 3. Nah, sebanyak 5 ekor. Panjangnya. Kepala lumok, kedua pocong. Nah, limok, ikut tali pocong, 4 kali nampak. Kemudian kita mengukur
badan Ismail. Mayat hidup. Kita ini Pak, kepala sebelah sini. Cengkur sebelah sini. Hobinya muka wanita ini bukan nyawa kamu tidak bukan. Tak paham ya? Karena apa? Mata aku sebenarnya buta. Cikok ni mana? Mainlah kalau cengkur. Kadang-kadang terjamah kawin kali kilo berusaha sekali. Siapkan ini lebar sekilan atau sekilan setengah. Kanan kiri, pucuk bawah. Untuk apa? Untuk pocong, untuk pocong di sini. Ya. Ukur, apa ya? Ukur, ini juga ada kamu. Ukur dari kepala, ini kepalanya, ukur, ini lebih. Panjang mayit dari sini. Terus lebihkan sekilan setengah atau sekilan untuk lemak ngebetnya. Paham? Ini panjang semai. Kita ukur sampai apa itu? Ukuran ini. Letak yang panjang apa kain tadi sebanyak 3 ekor. Paham? Ini sebanyak 3 ekor kita tetap. Anggap ini ya. Ini panjang semaik, anggap panjang semaik nih. Anggap jangan sambil ubah dia letak. Kita tetap sebanyak 3 buah. Sudah tetap 3 ekor. Sikoknya dibagi 2. Sikoknya ini dibagi 2. Terus tadi ini dibagi 2. Jadi 2 ekor utuh, sikoknya dibagi 2. Jadi maka dibagi 2 kita jahit. Nah, udah kawain contohnya. Kita jahit maka jadilah seperti ini. Dulu bang. Nah, maka adalah ini. Sikoknya utuh, sikoknya yang bagi 2 tadi gabung ke di sini. Jadi ini lemak bungkusnya. Paham? Tidak. Tadi kan dibagi itu buat ditetak 3 ekor. Sikoknya dibagi 2 jadi ini. Kemudian yang sikok tadi, separuh tadi digabungkan di sini. Nah, sama. Inilah untuk bungkus sebanyak 2 bungkus. Paham tak? Tak paham? Mana ini? Ada apa? HPS. Kertas HPS. Kertas biasa nggak pasti. Tak tahu. Kecil babu. Nah ini, misalnya ini panjang yang dibagi ditetak 3. Ini dasar, tak 3, panjang mayit. Nah, dasar tak 3 contoh, misalnya. Sikoknya dibagi 2, paham? Ini 2 yang utuh, sikoknya bagi 2. Nah, jangan sampai tidak ketik perolehan, sia-sia be. Nah, bagi 2. Yang ini, yang bagi 2 tadi dijahitkan di sini. Nah, disew berjahit. Jadi model tadi tuh. Yang sikoknya jahit ke sini, jadi model itu pas kok. Paham? Dah syukurlah paham. Yang lain paham? Itu bungkusnya. Bungkusnya. 2 bungkus. Kemudian kita buat bajunya. Buat baju. Tanya kan mayit nak pakai baju apa?
Muat baju, ngukur lagi. Ngukur dari sini, lanang betina sama. Uang betina tambah tangannya deh, tangan panjang, ngukur sini. Sampai bawah tutup aurat. Ini panjangnya dikali kedua. Karena apa? Ada depan, ada belakang. Dan depan baik, belakang tak kati, sundel bolong. Dikali kedua, ini panjang bajunya tadi. Tombek kain. Panjang tadi, ini kainnya kita sesuai dengan panjangnya. Nah, kau. Ulang. Nah, ini kali kedua, ini panjangnya. Kita tetak kain ini panjang. Dari sini, Pak Bun udah apa? Jangan sedih, terus anggap sampai sini, panjang kain. Panjang kain dibagi dua. Nah, pas ya ini. Nah. Panjangnya pas. Nah, tutup aurat, buat bajunya. Mak mana cara buat baju? Langsung baik. Sudah lepit dua. Nah, lepit lagi seperti ini. Sudah lepit seperti ini, duduk Coba duduk ke bawah. Nah. Dilepit seperti ini. Baru buat tangannya. Nah, tangannya dibuat. Gunting. Buat tangannya. Tetak. Perkiraan sini. Nah, ini tangannya. Kalau begitu tambahi tangannya, tambahi dengan dasar lain, sambung, tangan panjang, pajak kan? Ini buat kepalanya. Nah, kepalanya. Dibolongi pucuk. Nah, ini kepalanya. Ini bajunya. Baca. Mudah kan semuanya? Baca tak? Oke? Nah, jadi sudah ini tadi disambungkan, ini ditetak tangannya, di pucuknya lubangi. Nah, jadi baju mayit. Paham? Sudah itu kita siapkan lagi apa? Kain. Pendek. Tetak lagi yang panjang kain tadi, kita siapkan kain. Nah, kain. Apa nih? Kan. Kain pendek dulu. Nah, kain untuk di bawah. Pendekan. Nah, panjang juga. Yang pendek. Jangan sambil bazir. Yang tadi pasur retak juga. Perkiraan. Nah, kain ya. Letak. Biar praktek letak bun enak.
Ini kain. Nah, kain. Apa lagi? Kita siapkan kalau dia betina, mukna. Yang ada tali-tali. Ini cair. Mukna. Nah, mukna. Kaki muknanya ini. Kain panjang ditetak tengah-tengahnya jadi dengan ini. Nah. Tak dengan ini. Baca mukanya. Ditekankan lagi. Oke. Misalnya, mana kita tadi? Ini kain panjang. Tengok mukna. Kita lepit dua. Ditetak ini ya, di tengah-tengah ujung ini. Ditetak. Nah, sampai pertengahan dikit. Nah, ini untuk talinya. Nah, jadi ini. Tak perlu salah kan? Nah, untuk mukna. Paham? Kamu dosa untuk mukna. Baru kita buatkan apa? Sempaknya. Sempak. Sempak. Sudah. Sempaknya jingok. Yang mati itu gendut apa tidak? Kalau mati gendut berarti XXXL. Kalau yang mati itu kurus ya buat kurus deh. Ini sempaknya. Nah. Jingok sempak ini macam-macam. Ada yang mat sempak ini seperti ini. Cak cawat wong yang apa tuh? Bayi. Bukan bayi yang wong tua nah, Pempes. Ditetaknya di sini. Di sini tetaknya. Tetaknya di sini. Ini dibuatnya cak celana. Ini letak sini, buatnya cak celana. Ada yang terima ini. Nah, sempak. Gek maki itu masuk kaki, ini kebet di sini, kebet di sini, kebet di sini. Kaki masuk. Nah, ini, paham? Ada yang model ini. Mat sempak tadi tuh. Yang paling mudah. Model ini cak apa tuh? Gerita Cak gerita udah kecil. Ini tali. Ini tali. Nah, ini talinya. Nah. Letak sini. Putus saja. Omsak. Santai be, jam bulu, santai. Nah, ada yang ini. Sempaknya. Nah ini be. Masuk ke diri, langsung kebet. Yang mana bagus? Ini yang bagus. Jangan model ini bahaya. Aku berapa kali? Seumur hidup aku mandi ke uang mati. Muat model ini cuma 2 kali. Mandi kelanang ini. Ngapa? Kawan tuh keluar terus. Dimasuk ke keluar, masuk lagi, wah, masuk lagi. Ayo jangan model itu ya. Kalau betina boleh main tidak apa-apa. Yang lanang jangan main ini be. Bahaya. Wah, masuk ke, wah, masuk ke. Pasti masuk itu baik. Ada, itu ya. Minta maaf. Itu sekalian. Itu sempak, selesai. Kita dulu. Baru kita sikat lagi buat apa lagi? Muat apa? Kaos tangan. Kaos tangan. Ada kaos tangan untuk mandikan kaki lagi. Baca kan kaos tangan? Baca ada. Kaos tangan. Mulai lah. Buat cak ini tadi jahit jadi kaos tangan. Mudah. Lipat baik buat tali. Apa contohnya? Nah,
Nah, contohnya. Ini lipat mak ini. Lipat mak ini. Gunting pinggirnya. Sini pinggir, gunting pinggir sampai ini baru dijahit. Nah, jadi seperti ini. Paham? Baca? Oke, bingung, buat lagi. Dasar lepit seperti ini, kain tetak. Nah, tetak sini sampai sini tetak, sudah tuh jahit. Jadi kaos tak balik lah tuh. Paham? Nah, udah aman, udah paham tuh. Selesai, itu cara membuat pakaian. Ada apa tuh bungkus dua, ada baju siko, ada kain, ada sempak, ada kaos tangan. Kalau betina tambah mukna dan tambah kepang. Mana kepang? Kepang nih. Ngapain kepang? Kepang bino. Oke, tuh itu. Setelah itu kita susun. Susun, cara menyusun apa tuh baju. Kita siapkan tikar. Ini singkir lah. Ini banyak. Tikar kita siapkan. Nah. Sudah tikar kita siapkan. Kita siapkan di atas tikar ini kain panjang. Kain panjang itu kita siapkan 8 iko. 8 iko. 3 untuk ditikar, 3 untuk dikatin, untuk katin sebelum tutup hijau. Siko untuk mandi ke, siko untuk naik mandi. 8. 3 di sini ada kain panjang. Nah, coba nih. Pasang. Siko ya. Siko. Jadi di atas tikar ini 3. Contoh, kain panjang dilepit, lepit 2. Nah, letakkan di tengah-tengah. Sebanyak 3 iko. Paham? 3 iko. Ini anggapnya 3 nih. Bersiko. Ini, 2. Nah, 3 iko kain panjang. Nah, ini. Ya. Untuk palanya. Kemudian kita coba nyusun embek yang 5 iko tadi. Tali. Di atas kain panjang ada tali pocong. Pocong. Nah, 2, 3, kaki, pucuk, sama di bawah. Nah, ini juga. Sikok ini, tali sikok sini. Nah, itu pak bawah, bocor. Itu. Cara nyusunnya. Di atas tali ini ada pembungkus. Pembungkusan. Yang udah kita jahit tadi. Sini. Pembungkus. Tuh. Letakkan. Balik. Tarik bawah. Nah, letak ke situ. Balik ya. Tadi sekilan setengah Nah, sekilan setengah. Turun ke lagi. Nah. 2 lapis. Sekok lagi. Jingok mayat tadi. Kalau mayatnya gemuk, kita cara ngelepakkannya berbeda. Kalau mayatnya gemuk, kita ngelepakkannya berbeda. Kalau dia kurus, seperti ini tetap. Tapi kalau dia gemuk,
angkat. Nah, sama ini. Lemah fokusnya. Bukan nambah kain tidak, pas 12 meter lanang, pas 14 meter Valentino. Jadi isi sikap ini. Jangan kurang, tidak ada kurang. Main itu. Paham? Oke. Ini gue sebenarnya Oke. Kemudian di atas kain ini, kalau misalnya tuan rumahnya, oh ini Pak, ada ini apa? Kain apa? Kain umroh, lepak pas nih umroh. Masuk aja kalau tak kain umroh, baru di atas itu kain itu ada baju. Baju. Nah, ini kepala baju. Di atas baju ada kain. Kalau dia betina masih mukna, mana mukna? Mukna itu ya. Ada mukna. Muknahnya di sini. Tino. Kalau tino. Sudah mukna, baru baju. Di atas baju ada kain panjang tadi. Sarung. Nah, ini cara nyusunnya. Ada tikar, ada apa lagi? Kain panjang. Di atas kain panjang ada tali, di atas tali ada pembungkus, dalam pembungkus ada baju, kain, sarung, sama mukna. Kalau Tino, paham? Ibu itu ada udah jelas. Tinggal baca-baca baik. Baru kita susun. Ujung, tepit. Nah, kita muatnya malam, jadi kita lepit dulu, karena nak dipakai besok. Lepit. Itulah perlunya tikar. Nah, pin. Nah, disimpan. Nah, usah. Cara membuat dan menyusun baju. Ada pertanyaan? Pertanyaan dulu. Sampai sini ada yang tanya kan? Silakan. Apa? Sempaknya waktu mandi ke makinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempak mana? Ustaz izin tanya mengenai kain itu 12 meter itu sudah termasuk seluruhnya itu atau dilebihi? Termasuk seluruhnya sudah. Oh berarti 12 meter itu berarti dia sudah jadi satu itu mayit. Kainnya. Iya. Kainnya 12 meter atau tino 14 meter. Itu belum dibuat, kita yang muatnya. Ya maksud Jaya tuh 12 meter itu tuh sudah jadi lengkap, jadi seluruh lengkap ya. Iya benar. Jadi kita Bilal pacak-pacak maginya. Oh, dia kurang panjang, agak panjang dikit uang matinya. Ya, pendek kan ini bajunya. Iya, ejo kelah. Di panjangnya ndak pendek ke belakangnya pendek ke tutup itu belakangnya pendek dikit be. Oh, berarti itu 12 meter kan? Iya, 12 meter. Itu pas biasanya kalau lanang tuh. Pas. Kalau bangsa itu kurang pas deh, mai itu ngecit dewek dia tahu. Ya, silakan. Menarik sebenarnya Ustaz. Ya, naik teman lagi nih. Tapi sebenarnya masih dalam ingatan tadi sekali lewat baik. Ya. Mudah-mudahan mungkin ada pertemuan edisi kedua kali, part 2-nya kali Pak. Langsung nian praktek gitu. Ya. Baik dalam segi pengguntingan segala macam, karena mungkin ini pengetahuan kami pemula jadi kan. Ya, benar. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang sudah pernah mengikuti kan. Kalau kami pemula ini mungkin jadi awal
dari Melok ini. praktek. Mungkin prakteknya nih yang seperti itu Ustaz. Prakteknya. Kalau sekali lewat mah ini ya Yo. banyak hilafnya Ustaz. Yo. Mungkin itu banyak kali kayak gitu. Baca di buku be, ngerti dari buku. Cara muat baju, cara nyusun baju sudah tertulis di buku itu. Lengkap yang apa yang kau omong tadi ada di buku. Ada di buku. Siap gunting, ada kan di buku tuh. Pertama kita muat baju itu apa tuh? Pinggirnya dulu di buku tuh ada. Yang kau omong ke di sini nih ada kan dalam buku. Tinggal kamu ngolah-ngolah be, praktek di rumah masing-masing. Ada kan di buku. Tidak kurang, tidak lebih. Pas yang kau omong di buku cincin ini. Ada yang betina nih katanya tanya, ngerti gak lo berarti? Setelah itu kalau kita sudah nyiapkan ready, kita siapkan ramuannya. Nah, mana? Tidak lengkap ya ramuannya sudah. Apa dia nih? Mau apa nih? Ramuan 3 4 5 6 7 kok siko 2 kok ramuannya di dalam ramuan itu ada kapas, ada kapas. Kapas ini dipergunakan pertama untuk pucuk kepala. Kan dekati kapasnya sini. Yang kedua, kapas ini kita buat telapak kaki. Telapak kaki. Yang ketiga kita buat kapas kecil-kecil. Kapas jahat kapasnya. Gunting. Ada. Telapak kaki itu kecil-kecil sebanyak 15 siko. Dalam buku itu ada satu lagi ada dalam buku itu lepas. Nah, sebanyak 15 siko. Boleh segi 4 muatnya tuh. Boleh nak dibunderkan, boleh tergantung dari Bilal rapi-rapi lah dikit. Nah, nak bunder ini sebanyak 15 siko. Paham? Nah, 15 siko. Ini kok itu buat. Ustadz, dia ini mati nih Ustadz ini apa tuh? Mati karena cinta Ustadz. Mati bunuh diri. Tidak, putus dengan laki nih apa tuh? Dengan cowoknya. Buat jangan segi 4, buat jambu. Tidak. Mati ini kan bunuh diri. Putus cinta, buat jambu. Jadi mereka tahu kalau mati putus cinta mereka tuh. Untuk apa 15 siko ini? Pertama kita letakkan pasti 5 ikut dulu. Cawe pula. Pertama kapas yang kita letakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sini loh. Kayak gitu praktek kayak. 15 siko tuh. Lapak kaki sini. Juga kapas dipersiapkan untuk apa? Untuk disempak. Sempak, mana sempak tadi? Sempak tadi. Ini ya. Sempak letak ke kapas. Nah, letak kapas ini. Letakkan kapas yang paling panjang. Nah, letak sini. Karena kapasnya buyar sudah. Nah, lepak untuk sempak. Nah, kapas. Siap seperti ini. Paham?
Kemudian kita siapkan bubuk. Ini bubuk batang cendano. Bubuk batang cendano. Batang cendano ini gunanya untuk apa? Dipakai dengan si mayit supaya ulet tidak marah, anti bakteri. Untuk orang hidup, baca orang hidup. Kalau kamu gatal, pakai ini. Ini obat gatal. Cuma jangan tahu bini kamu pakai tahunan takutan bini kamu kayak. Ini batang cendano. Ini jeruk purut. Apa tuh? Kapur parus. Ditombok halus-halus, gabungkan dengan batang cendano ini. Tambah lagi jeruk purut. Jeruk purut kocek. Apa tuh diparut kulitnya, gabungkan di sini. Isinya parut lagi untuk mandikan air jeruk purut. Gemet-gemet masuk ke mangkok, njuk banyu, saring, itu air jeruk purut untuk mandi ke. Kulitnya diparut, gabung ke sini. Setelah digabungkan tiga-tiganya baru ditaburkan di kapas tadi. Yang 15 sikop, yang di pucuk kaki, yang di sempak, yang di pucuk pala. Paham? Nah. Ini untuk mandikan, ini untuk mandikan, ini untuk berais, ini untuk berais, ini untuk mandikan. Ini untuk dikatil, tutup dikatil, ginggol kalau ada nak di kebet, nak di anu dengan tadi ini jangan kamu cucuk dengan mayit, jangan. Untuk mayit kamu cucuk kalau pasti harus 9 ekor nah, 9 lubang, mata 2 ekor, kuping 2 ekor, cucuk mulut, hidung, jangan. Ini untuk ngebet kain-kain yang dipucuk katil. Telah disiapkan ini. Habis ini ramuannya pas. Ada pertanyaan? Yuk tanya dulu. Apa tahirin nanya Bang Wae? Baru setelah kita siapkan ini, kita apa lagi? Ngejar waktu mandikan si mayit. Bisa besok mandi si mayit, siapkan mandikan. Yang kita persiapkan mandi itu apa yang pertama? Air secukupnya. Tidak-tidaknya 2 drum. Drum yang biru kecil, biru hijau biru. 2 drum. Kemudian kita siapkan air sabun, air mawar, air pacar atau air pedaro atau pacar, pedaro susah cari sekarang. Air pacar, pacar bubuk, masuk di mangkok, njuk banyu, udah, kemudian sari. Air jeruk purut tadi tuh, jeruk yang isi tadi diparut, gemes-gemes, njuk banyu, sari. Jadi air sabun ada, air mawar ada, air jeruk purut ada, air pacar. Yang mana kesemuanya ini hukumnya sunnah, tidak ada wajib, tidak kata sudah. Jangan dipaksakan mencari. Sago kakek, jangan usah kita. Tugas kita ini cuma mandikan. Yang ini sunnah-sunnah garu. Ada yang tidak pakai, ada yang tidak pakai sudah, maki tidak apa. Ada mandi dewek, mandilah mandi dewek. Itu saya siapkan. Apa kita siapkan tadi? Ciri yang moncongnya besar nih, panjang lah. Ciri apa? Ciri untuk nyiram tanaman. Timbuk siap lah galau. Itu sekali. Paham? Kita praktek mandi mandi, bungkus selesai. Mandi, bungkus. Ngubur, tidak usah ngubur. Kubur ke mana? Sholat balik. Mayit hidup. Nah, mayit sudah terbawa. Anggap dia dari bawah di tempat pemandian.
Mayit tutup. Yang pendek. Ajar. Nggak ditutup kalau ini. Jangan dibuka. Sambil duduk lesu dah. Minum tidak nih. Kita mayit. Tembok. Air, mbak. Ini tegak ini biasanya kita nih. Anggapnya tegak kan bu. Sebelum mandikan kita niat dulu. Ustaz, dia ini semalam tuh marah aku, Ustaz. Kata bininya. Kali belum mandi ke? Mandi ke orang mati ini, merupakan kewajiban, fardu kifayah, wajib. Apabila sudah ada yang siko mandi ke fardu kifayah itu, kewajiban apabila sudah dikerjakan oleh seorang, maka yang lain terlepas dari hukum. Kalau bangsa dia ini minta maaf, malam-malam dia marah bininya, mati kelemahan. Kita wajib mandikan. Nak mandi ke apa? Mandi ke mayit apa mandi wajib? Sama baik. Penyebab hadas besar itu ada 6. Apabila bersetubuh, minta maaf, keluar mani, mimpi. Apa lagi? Yang lanang, mati yang bukan mati syahid, haid, wiladah, nipas. Itu. Jadi kita tergantung kita, apa kita nak ngangkat ke hal besar, apa kita niatkan nak mandi mayit. Sama jangan angkat hal besar dulu, mandi ke mayit habis banyu. Ya dah. Cukup sih kau niatkan. Nawaitu apa? Rob al hadasil akbar, boleh. Nawaitu hazal mayit. Boleh. Oh, udah baca Ustaz, bahasa Indonesia dah mati. Sajaku mandikan mayit karena Allah, selesai. Dah kata baca-bacaan. Niatkan, sajaku mandikan ini mayit karena Allah. Ambek banyu. Sekali, ambek lagi. 2 kali, ambek lagi. 3 kali, ambek lagi. Bau kanan, sekali, ambek lagi. Bau kiri. 2 kali, 3 kali, embek lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jumlahnya 9. Itulah air 9. Jangan tanya mana air 9. Ya air biasa, cuma air 9 namanya itu kan. Ngapo air 9? Ya karena nak nutupi lubang 9. Kita ini ada 9 lubang nak jagon. Bulan puasa ni. Lubang apa? Mata 2, telinga 2, hidung 2 lubangnya, mulut sikok 7. Turun, pintu depan, pintu belakang. Tidak dimandi gitu. Dan cuci tadi. 9 lubang. Sudah kita mandikan, kita ambil air sabun. Kita siapkan air sabun. Air sabun. Sama siramnya. Cak tadi 3 kali. Sudah 3 kali kita siapkan, baru kita pakai sarung tangan. Sarung tangan dibuat 2 ekor, pakai tangan kiri. Tebet. Oh dia nyelanang. Nah, dah melok. Nah. Genggangkan dia lanang, angkat ini badannya, duduk sedikit dia lanang. Kalau dia pakai pemandian, kalau dia pakai pembangku, yang bangku kaki cuma ini, lanang. Kalau betina, nah mak ini kakinya, nyewokinya, tegak main, coba nyewok betina, Aku belum pernah nyari tino, belum lanang terus aku. Kayak kamu ngomong, Ustaz tak pernah, dah ada pernah. Lanang sama lanang mandinya, tino sama tino kecuali anaknya. Oh mak mati, anaknya mandi tidak apa-apa. Oh laki aku mati,
kamu mandikan tidak apa-apa, boleh, halal gitu. Tapi kalau bini tetangga mati, aku mandikan, jangan, bahaya, bakal lama mandikan. Jadi kita mandikan sabun. Sabun. Lanang. Oke deh. Sudah jalan. Nah, masuk sini kaki, tangan. Kiri masuk. Bersihkan sambil ngurut. Diurut. Dibersihkan. Diurut. Oh, masih banyak kotor, ambil lagi. Sampai bersih. Jangan sampai ada yang kuning di sini. Tapi bersih. No, dia ada manjel, cote. Masuk ke tangan, keluarkan. Ada kotor aja. Yang keras. Bersihkan. Bersihkan. Paham? Dosa jingok-jingok. Jingok. Cocok. Tak boleh, haram hukumnya. Kecuali tak sengaja. Dosa jingok-jingok. Ya tu, kutil dia ni. Jangan. Biasa-biasa baik. Setelah cewek udah bersih, mbek sarung tangan lagi, masuk di sini. Sarung tangan sikoknya, kebersihkan. Ini banyu terus jarang ngalir, disiram dengan banyu, bersihkan kepala. Maaf, habis lemak mari pada bilang ke dewe. Terus, nah bersihkanlah, buka, jangan buka aurat, bersih tangannya, ada. Nah, balik. Nah, bersihkan kalau dengan sabun, cak mandi biasa, paham? Terus, gogo ini, terus jingok, sampai kaki bersihkan kalau, sudah bersih, cak mandi, balik, bersih ke belakang, kanan kiri, balik, bersihkan, jingok, oh masih kotor, bersihkan. Ragu, sumpel kakek, bersihkan. Selesai, buka sarung tangan, embek katembak, terbersihkan lagi, matonya terbersihkan, hidungnya, mulutnya, paham? Buka siko-siko jangan ini, embek tangannya, turun lagi tangannya. Nah ini pahit nakal ini. Tangan turun terus. Nah, bersihkan kukunya dengan ini dan kakinya. Paham? Selesai. Tak mau salah mandi gitu. Tak. Sudah itu kalau ada keluarganya yang nak mandikan. Pas keluarganya mandikan, kita masuklah rumah, buka ini. Mana keluarga nak mandi? Mandikan keluarga. Siram dari sini. Nah, keluarganya. Jangan duduk tegak mandi gitu. Nah, 3 kali weh. Anaknya, kan anaknya mandi kan. Anak. Bininya kakek. Bininya. Pas keluarganya mandikan selesai, bawa macam banyak atucungnya, kita ambilkan air wudu. Baik. Pala diangkat, nak di mulut jadi. Setelah itu tangan, bahu. Tak wudu biasa. Palanya, kupingnya, kakinya, selesai. Baru wudu selesai, kita ambil air tadi. Air apa? Air pacal. Ini mangkok air pacal. Ini mangkok air pacal. Ini mangkok air bersih. Air pacal sama air bersih. Nah,
Say. Mbek air apa lagi? Jeruk purut. Ini mangkok air jeruk purut, ini mangkok air bersih. Nah. Dua. Air apa lagi? Air mawar. Nah. Langsung baik buka. 3 kali. Bagi 3. Pucuk kanan kiri. Bagi 3. Selesai. Sudah selesai. Ini kain basah. Ganti dengan kain kering. Kain kering basah cabut. Setelah itu baru pakai ke sempaknya. Jadi sempak ini makainya di tempat pemandian, bukannya di dalam rumah. Banyak yang nyingok, apalagi mati tino nyingok apa bu gitu. Tempat nak nyingok apa? Bukanya nah, ya. Jadi makainya di tempat mandian. Pakainya sempak. Sempak ada kapasnya ya. Jangan dipakai kedua ini dekat ini. Anggap ada kapas nih, kamuan. Oh. Miring sempak nah. Mayit dimiringkan. Sagu nih. Miring mayit. Nah, sempak. Nah, lemak nih mayit. Anggap ibu kan, nah ini makin sempak. Dia tak tahu kamu. Nah, makin sini. Nah, ini kebet sini, ini. Beda, paham? Nah, mulai ini baca betul ini. Apalagi yang cak tadi tambah kacau. Jadi kebet ini Pak. Nah dikebet. Sini. Paham? Ngerti? Paham? Nah udah. Oke. Baru diangkat ke dalam rumah. Nak dibungkus. Paham? Nah, bertanya dulu. Bertanya. Bungkusan ini. Nak bertanya silakan bertanya. Dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya nih tentang susunan dari pemandian tadi. Kalau wudhunya itu kita dahulukan Pak Ustadz. Wudhu terus penyiraman air mawar, baru terakhir keluarganya yang memandikan, menyiram. Jadi, itu susunannya boleh nggak Pak Ustadz ditukar kayak gitu? Boleh. Boleh Pak Ustadz. Boleh. Ada harus urutan seperti yang Pak Ustadz jelaskan. Cuma kita nih berurutan kan biasanya kita wudhu bawa masih minyak wangi. Air mawar, air jeruk purut itu wangi-wangian. Kalau bangsa itu pakai wanginya dulu, baru wudhu hilang baunya. Bukan yang keluarga, ahli keluarga yang menyiram itu Pak Ustadz diakhirkan maksudnya? Boleh kan tidak masalah. Diakhirkan? Iya boleh. Nah, jadi wudhu, siram air mawar, baru keluarganya terakhir. Boleh. Baru dikeringkan jenazahnya. Boleh Pak Ustadz? Kapan boleh. Boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Yang penting wajib mandi kayaknya tuh. Ya. Jadi yang nak berurutan apa yang dulu silakan, boleh. Itu tergantung dari kita masing-masing. Cuma aturannya yang kami pelajari modelnya ini. Nah, itu ya. Ya, ada yang lain silakan. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin tanya. Yang kaki itu kan direnggang ke pertanyaan Jaya tuh mana kalau misalnya kebetulan Bapak Jaya kan kemarin pas itu kakinya meninggal kan? Ya meninggalnya sore. Nah dikuburkannya ke malam kan? Otomatis kan mandinya pagi. Mayat itu kan pasti dia sudah keras kan? Iya. Nah itu kan harus dah itu yang direnggang ke itu kan? Kan dia udah keras itu kaki itu. Ya. Itu aja. Ya, oke. Jadi matinya pagi. Malam istilahnya. Ya. Matinya malam dikubur ke pagi. Ya. Tadi kan udah omongkan untuk ngelembutkan si mayat itu ada air umak teh. Gitu ya. Jadi kalau kita nak ngelembutkan si mayat,
siapkan air umat teh. Mayit itu lembut, tidak keras. Memang mayit itu kalau kita ditalakkan, tidak kita lembutkan air umat teh itu 6 jam sudah keras. 6 jam keras mayit itu. Siapapun, kecuali ada uang-uangnya yang tidak keras itu. 6 jam mayit itu pasti keras, kejam, tidak baca dibuka. Nah, oleh sebab itu tahap pertama kalau kita jadi Bilal, ada orang mati, kita cepat-cepat penjual air umat teh supaya dia tidak keras dan supaya dia tidak bau. Itu syaratnya untuk itu. Ya kalau sudah terlanjur tidak masalah. Ya keras sudah keras ya sudah. Nak nyewa tidak baca ya sudah. Di mana ada baik? Balik ke. Nah, yang penting ada. Jadi kalau bangsa kita Bilal nemui seperti itu, ya kita berpikirlah. Jalan dulu pikir. Baca-bacalah kita. Jangan gugup. Jangan gugup. Biasa-biasa baik. Orang tidak mengotes juga. Kita salah mandi ke, dia tidak mengotes. Yang penting kita tahu, salah. Aku juga pernah berapa kali wong tua aku dewek salah aku. Apa tuh? Nganakan itu, tangan tidak keluarkan. Jadi pakai baju tidak keluar tangan. Wong tua aku. Pikir, ya Allah, jangan itu kobo. Nak diapa ke? Nak datang lah lagi dia datang. Itu sekali. Jadi katik masalah. Kalau kita salah mandi ke mati, tidak berdosa tidak. Tidak berdosa. Cuma mesem malaikat nengok gitu. Itu ya. Jadi keras kalau sekarang lagi kalau udah keras itulah sangat keras tadi kita usap dengan air umat teh. Itu ya. Langsung itu pas paginya atau sudah meninggal itu malam ya? Sewaktu dia meninggal sebelum 6 jam kita boreklah umat teh. Itu tugas kita. Apalagi keluarga kita siaplah umat teh. Baca baca. Salawat Nabi. Ada yang lain? Silakan. Izin bertanya Ustaz, kalau semisal dari keluarga yang mau mandi ke itu, taruhlah si mayit ini seorang kakek atau nenek, jadi punya keluarga besar gitu. Jadi keluarga besar itu mau mandi ke Nyogalo gitu, mau ikut mandi ke, apakah ada batasan dari keluarga itu? Misal batasnya 7 orang B atau 10 orang B batasannya, atau kalau seluruh itu zalim tidak termasuk kalau seluruhnya ikut? Jadi kalau kita Bilal ada keluarganya nak mandi lajulah, katik masalah, itu lemak bagi kita. Siapa baik terserah nak berapa jumlahnya lantok, katik masalah. Aman tuh, tetak ke apa tuh? Tak sesuai nurut peraturan tak usah, tetak ke apa tuh ininya, apa tuh? Sabunnya, nah cucilah kamu. Nah, ada yang kaki, ada yang mulut itu, lajulah kita tengok baik, apa tuh? Isyarat baik lah. Aman kita. Kita tak repot, dapat amplop. Nah. Itu, jadi boleh. Siapa pun nak mandikan. Oh Pak kami nak nyewanya, lajulah. Nanti masalah. Yang penting kita dia tahu syaratnya ini. Boleh, nanti masalah itu. Oke, ada yang lain? Ini Ustaz. Betina nak katik tanya. Oi. Ibu-ibu. Nak tanya katik. Oh pintar kalau ibu-ibu alhamdulillah. Ini Ustaz. Kalau misal anak pernah mandi ke nenek anak kan kemarin. Nah, itu tuh kan dari pucuk ke bawah Ustaz. Nah, pas nak diulang ke itu dimarah oleh keluarga, jangan diulang katanya. Nah itu tuh apa memang harus tak boleh diulang ke lagi, apa harus habis ke galo di bawah, apa boleh diulang pucuk? Tak katik masalah, tak katik masalah, boleh baik, tak boleh baik. Cuma itu kebiasaan kita baik, adat istiadat gitu. Cuma adat istiadat itu tak perlu dipakai. Mana kalau telaju, mana? Ya, tak apa-apa. Cuma kalau baca jangan, dari pucuk. Nah, lagi. Nah itu ya, jangan. Kecuali kalau kita makin selang, tak baca selang tuh masih mandi juga. Kalau selang besar, wah sama itu tak baca. Itu katik masalah, boleh. Ada yang lain? Izin Ustaz. Yo. Kalau pada saat mandi ke jenazah itu dan jenazah itu tuh ada luka misalnya kan, entah itu habis operasi atau luka, yang dari rumah sakitnya itu belum dijahit oleh pihak rumah sakit kan, langsung dibawa ke rumah duka. Nah pada saat mandi ke itu kan ngocor terus darah itu kan. Nah itu cak mana Ustaz, misalnya sudah mandi bersih lagi kan?
Ini yang kutunggu tuh kalau nanya kamu tuh. Mak mano ini kan mandikan mayit yang biasa nih. Mak mano kaluko, kutunggu hati yang nanya. Maluko, apa tabak itu, apa mayit yang itu masuk api neraka. Masuk yang mati di api. Jadi mayit ini Pak kalau mati biasa cak ini yang mati. Tapi kadang-kadang ada mayit itu tabrakan. Mati tabrakan, keluar darah, mati empedunya pecah. Ada itu. Ada mati apa lagi? Mati itu bukan pecah kepala, mati masuk dalam api. Mana cowoknya? Kalau dia mati kecelakaan, ada darah keluar. Yang pertama kita keluar ke darah, baliklah, siramlah darah keluar, baru kita mandikan. Masih juga keluar darah, embek kapas. Mana? Oh ada lubang itu keluar, tutup kapas, salah si ban. Bila perlu pakai lakban, yang kuning tau lakban deh. Nah tutup lah. Aku pernah mandi seperti itu. Wong mati bunuh diri, sungkan aku mandi sebenarnya. Cano karena warga aku newe. Ustaz aku malam nak bunuh diri, aku pening kepala sakit aku. Apa di kepala ini ada ini apa tuh benjolan apa tuh kanker. Nak mati aku besok. Oh, jangan lu mati kau nyusah aku. Besok aku ada gawe, jangan mati besok lusa be. Akhirnya Pak ditetaknya ini mati. Aku balik, meninggal. Kenapa? Letak pal. Nah ya Allah ajaku. Udah. Oleh rumah sakit kan di ini apa tuh? Di lakbannya maki kaget. Ku buka, bolong. Nah ajaku bala, ajaku ini. Sudah. Metu darahnya. Umpel dengan kapas. No, masuk kapas banyak lakban. Nah kau jangan keluar lagi kau. Gitu. Pas di kuburannya enggak muat pula. Mana kau kan kuburan Bapak udah panjang. Sini enggak muat, digeduk masih enggak muat. No, lihat kaki. Kau dah gitu. Tijak dan kaki itulah baru masuk. Nah itu jadi kita makin sesuaikan. Ada lakban, ada plaster pakai plaster. Jadi tutup dengan apa tuh? Kapas. Kita mandikan uang yang mati di dalam api. Kalau matinya dalam api itu beberapa menit pasti bonyok. Tidak mungkin tuh mandi pakai sarung tangan. Leket dagingnya bonyok. Siram baik, bersih ke siram, jangan gosok-gosok. Keluar galo dagingnya, tinggal tulang baik kakek. Itu gitu sekalian. Jadi nyingok, uang mati terberak. Kalau dia terberaknya 3 hari masih bau. Jadi jangan pakai baju bagus cak ini, terbuang. Kena banyunya bau, dah cak hilang. Kecuali terbaknya bulan-bulan sudah bau tebu, kejel, cak daging cak bola, aman mandinya, tidak masalah. Cuma gemuk, saru makin sempaknya, gitu Jadi pacak-pacak nyingok gitu Pak. Ada mati berhari-hari di kebakaran, no kecil. Aku pernah mandikan di benteng. Polisi militer mati kena granatnya meledak di pinggang. Teman mandi jam 2 malam mandi Pak. Di kamar mayat itu. Dewean. Ya Pak, nih Pak. Ajulah Pak lagi Pak. Aku nih bukan takut dengan yang mati, takut kayak yang mati itu minta mandi ke galo. Itu Nah, jadi kita bilang pacak-pacak nyingok, Pacak-pacak menunjuk inisiatif. Kalau bangsa Madinah tutup-tutuplah. Banyak keluar darah, tutup dengan lakban tadi. Boleh. Setelah kita wandi, setelah kita wudu'i boleh, tidak masalah. Itu Pak yang tadi. Itu. Ada yang lain? Sudah ini mungkus kita. Pak jam pas zuhur nak mandi lagi, aku nak mandi. Melok praktek, ayo melok aku sini. Enak, praktek. Ada mandi semalam meninggal. Mandi ke jam 2. Habis tanyaan? Kati? Kita mungkus. Jadi pas mandi tadi mayit dibawa, sebelum mayit dibawa kita buka ini. Ini kepala. Kita buka. Benar
Pak dari sini kepala. Kita buka ini. Setelah wong yang mandi Josun tadi, benar ini. Mari. Itu kepala kan? Benar tadi. Kita buka. Nah. Oh, yang tadi di sana. Pak. Tak dulu. Salah. Mayit masuk, dimasukkan. Mayit, masuk mayit. Ini kepala. Nah, mundur dikit. Ya, maju. Maju lagi, dikit maju. Nah, dah. Gitu, Pak. Main ditutup, Pak. Tertutup kalau anggap tutup ini. Kita ke sini. Kepala sana tadi benar kan. Apalah. Sesuaikan dengan urutannya. Nah ini tangan mayit, tangannya main mayit. Nah. Jadi kita bilang, Pak, nak jingok-jingok, kalau mayitnya makin jam, embek jamnya, kantongi. Enggak ada apa-apa. Enggak apa. Misalnya kalau malam Bilal ada cincin embek, cincinnya. Sesuaikan. Nah, maki sarung. Bila punjuk tali kebet, bila bulu sarung. Mayit. Sudah pakai sarung, kita pakai ke bajunya. Ini tutup kasih. Ini baju yang belakang. Ini baju depan. Masuk kepala ya. Lemak mayit pacak bangka dewe. Nah, tangannya dibentuk ke. Nah, ya, boleh. Nah, ini katakan kalau betina tambahin tangannya katakan. Waktu dulu wong tua aku lupa bentuk tangannya, lupa nih anak gogok. Wong tua dewe. Pasangkan telapak kakinya kapas. Kita buat kaki pasang ke kanan kapas kata ini. Kemudian yang kecil-kecil ini lepaskan bawah sini, pucuk sini. Ini ramuannya, Pak bawah sini, Pak pucuk. Ini ramuan, letak kena pucuk sini, sini, dikelek di sini, sini tidak baca sudah. Ini ramuan, ramuan pucuk. Nah sini nah, ramuan lagi nih, ramuan balikkan. Nah, ramuan lagi, ramuan pucuknya nah, coba balik ke pucuk pas. Jumlahnya 15. Nak 16 tambah sekolah lagi. Ramuan. Nah, 16 jumlahnya. Cuma biasa nyampak nih, bersalah. Paham? Baru kita bungkus separuh. Setengah badan dulu bungkus. Ayo, gini. Gabungin. Oh, gini belum. Bungkus separuh. Tina beri ini. Oh, mukna. Ini tak. Oh, dia betina. Mukna. Ada betina, lupa betina. Ada pandai. Betina biasa ada rambutnya bagi dua. Rambutnya bagi dua. Diketang. Siapkan.
dasar ini yang 14 meter tadi. Rambutnya bagi dua. Ini ada kapas masuk sini. Rambutnya bagi dua, itu kepang. Rambut sini. Putar. Putar. Nah. Sampai kenceng. Dah. Nah, terserah kamu nak diapa ini. Apa nama ini? Di IC mana cukup bilang IC? Apa nama ini? Laju, belakang lagi dikit. Nah, atau nama ini be? Nah, pas tuh pak. Nah, itu kan? Sudah tuh mukna. Pakai muknahnya. Nah, muknahnya siapa? Bini siapa nih? Atau itu apa? Nah, ini akikan. Mana tadi isinya? Pendekan ini. Lainnya panjang ke mana ya? Pendek ini. Nah, lagaknya. Baru kita gulung separuh, digulung jadi 5 ini jadi. Nah, digulung ini separuh, gulung. Sudah, balik, ambil angkat. Nah, paru dulu. Lagi. Terus, kebet. Tinggal tuh balik. Lagi yang kecil dulu. Langsung terlipat langsungnya. Waduh. Apa lagi? Balik. Cepat. Nah, putarnya sebelah kiri, kebetnya sebelah kiri. Nah, ada. Tidak. Nah, udah kita betul. Ini. Terus sini yo, kebet. Mana sekali tadi. Nah, kebet toh. Kuat lah itu. Baru di sini kita hiasi dulu. Unjuk minyak wangi. Ada minyak wangi kan? Celak, pakai ke celak. Sudah pakai ke celak, selesai. Kalau ada keluarga yang nak nyium. Siapa keluarga nyium? Jangan nanti mandi deh, cium lah. Itu Pak, Bu. Baru selesai ada keluarga nyium, selesai kalau baru kita bungkus. Tebet yang di tangannya situ ada mana totalnya, baru tebet langsung. Nama ini jadi, langsung dikebet kepalanya. Nah, di sini juga kebet, tali hilang dah. Dikebet. Selesai. Waktu di kuburan dibalik. Miring kemana? Sebelah kanan. Nah, pada miring sebelah kanan, tali dibuka, mudah mukanya. Gitu Pak, selesai. 12. Itu selesai.
Paham? Ngerti? Tanya-tanya lah. Selesai. Duduk lah. Silakan tanya. Baru tentang sholatnya. Izin Ustaz, izin bertanya. Lanjut silakan. Kalau misal mayatnya tuh cowok dan juga dia berambut panjang, apakah itu dikepang juga Ustaz? Kalau mayatnya cowok, enggak usah dikepang. Ini boleh pakai mukna pula. Cukup biasa dilurus ke bae, tidak dilurus ke bae. Tidak usah dikepang-kepang. Bingung nggak malaikat nanya apa? Tidak ada mau robuka, mar robuki. Nah, lebih lah. Itu ya. Ada yang lain silakan tanya. Ustadz izin Tad, Iya. tentang pakaiannya tadi Tad. Iya. Kata Ustadz tadi tangannya di luar pakaian. Yang Pak Ustadz tadi katanya orang tuanya di kelupaan bagian di dalam. Iya. Apa bedanya Pak Ustadz? Tidak kati bedanya. Tidak apa-apa Pak Ustadz. Iya lupa baik. Ah. Kemungkinan kayak dia baca ngaduk dewek aja tahu. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada hukumnya Pak Ustadz ya? Kati. Tidak ada. Walaupun di dalam maupun di luar nggak ada. Kati hukumnya. Oh ya, terima kasih Ustadz. Iya. Baik malu baik wong tua ketemu mereka kalau disalam pakai baju. Ah, itu baik. Dia jawab kan aku. Ayo. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tat, untuk yang nyium tadi Tat. Iya. Kalau dalam sholat kan kalau istri nyium kan sedangkan mayat sudah diwudui. Iya. Batal nggak itu? Saja Tat. Assalamualaikum Tidak. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mayit itu tidak kati batal-batalannya. Yang nyium bininya berarti bininya baik yang batal, mayitnya tidak. Mayit kati hukumnya batal. Jadi yang nyium batal. Mayitnya lanang, laki, bini nyium berarti bininya batal. Mayitnya kati itu semayang tidak juga. Wudhu itu sebagai sunat hukumnya Pak. Itu kita wudhu mayit itu. Tidak wudhu juga tidak apa-apa. Pas mandi mayit itu kan sudah ini hadas, udah ngangkat hadas. Jadi wudhu juga tidak apa-apa, tidak wudhu. Itu sekadar sunnah baik. Yang nyium mayit kalau dia betina, kalau laki cium berarti dia yang batal. Yang hidup yang batal. Yang itu yang mati tidak batal apa-apa. Itu ya. Jangan be kita nyium bini tetangga. Bukan batal lagi dosa. Ya lagi silakan. Silakan. Cek. Izin Ustaz, kalau semisal Ya, mayitnya itu banci Ustaz, banci yang benar-benar memiliki dua kemaluan, itu gimana Ustaz? Cara mengambil sikapnya? memiliki dua kemaluan. Kalau memiliki dua kemaluan itu bukan banci namanya, unsa. Beda. Dua kemaluan. Nyingok dia banyak kelanang atau banyak betina? Dorce misalnya. Dorce itu Pak menurut kata wong dia tuh punya dua kemaluan. Dua kemaluan. Ada kemaluan lanang, ada kemaluan betina. Itu unsah namanya itu. Sifatnya mana? Oh dia banyak betina, sudah berarti yang kemaluan lanang dioperasi jadi betina. Cuma kalau dia tidak ada beranak karena kata rahim. Jadi kalau mandinya tergantung dia tidak mandikan betina. Kalau dia lanang jadi lanang. Kalau banci tidak lanang, kalau banci itu tetap itu lanang. Tidak. Banci. Tidak. Lain baik. Tidak. Nah, jadi kalau unsa tergantung sifatnya. Mak mana nentukan kalau waris jinggo. Dia unsa, ada dua kemaluan. Lanang apa betina? Nak lanang kalau banyak, ngapa? Dapat siko warisan. Tino setengah. Mak mana cowoknya suhu kencing. Suhu kencing. Lingkari. Nah, tegak suhu kencing kau. Kalau pas lebih dari lingkaran, lanang itu. Kalau membes kencing apa tino. Nah, itu. Itu bedanya. Beda ya? Jadi kita juga sifatnya banyak ke mana. Beda ya? Itu. Ada dia ini tempat kami itu betina. Lanang tuh, jadi banci. Lanang mandinya kalau mati. Dia ngomong, Pak Ustadz kalau aku mandi
Lanang kau tuh lanang juga mandi ke lanang mandi ke cuma aku dak galak mandi kau yang mah be. Cari orang lain be, itu be. Itu, kau geli kau mandi ke. Gitu ya. Ya, ada yang lain silakan. Nah, iya. Dino, ya, nah itu nanya. Ya. Ustadz mau nanya, Iya. kan di desa tuh ada adat katanya kan udah dimandiin, udah dikafanin, tapi kita kan sebagai keluarganya, apalagi ibu saya pernah kemarin sempat meninggal, bukan sempat sih, sudah meninggal, Iya. sudah meninggal, jadi kan kayak nangis histeris itu Ustadz ya. Oh. Nah jadi ada air mata, jadi kata orang-orang tuh pada saat mau cium orang tua itu katanya nggak boleh, jangan sampai air matanya itu jatuh ke orang ke ibunya. Iya, Jadi tahu. nanti katanya takutnya ibunya meninggalnya berat gitu loh. Itu ya. Iya, Ustaz. Maksudnya tuh hukumnya tuh apa? Boleh atau Iya. memang harus dilarang itu? Makasih. Jadi kalau kita nak nyium nangis. Kata wong dulu, jangan ini, jangan nangis itu. Boleh nangis tuh. Kata masalah, nak jatuh dengan apa tuh di mayit tuh silahkan. Yang penting kita nangis itu jangan meratap, yang tidak boleh tuh. Meratap. Woi mak, ngapa duluan kau? Aku boleh, jangan. Kawin dulu baru mati. Jadi boleh air mata tuh jatuh dengan mayit tuh boleh. Yang tidak boleh tuh meratap, ngomong. Jadi ketika masalah air mata nak nangis, wah wajar. Nabi Muhammad SAW tuh cucunya meninggal lagi sedih. Anaknya meninggal lagi sedih, nangis. Tidak apa-apa. Jadi boleh. Itu paham-paham adat istiadat kita tuh, supaya disuruhnya kita tuh jangan sedih baik. Pasti sedih Pak meninggal. Bini aku meninggal sedih. Sampai sekarang masih sedih. Kenapa? Belum ada penggantinya. Dia masih sedih buat itu. Jadi boleh, itu masalah. Yang tidak boleh itu kalau kita pas itu meninggal keluarga kita nyuruh dibawa ke katil. Anak cucu nyuruh gal ngapun nyuruh itu. Nah itu katil ajarannya. Apalagi mecah ke piring, nguntalkan beras kunyit, nguntal ke duit, budak berebut tumbuhan pecah kepala. Nah itu katil. Yang disuruh tidak kita kerjakan. Pas keluar dari rumah, katil tadi, ringgo-ringgo tadi, maca Fatihah, tidak katil lagi. Ngelangkah sekali, maca Fatihah, sampai 3 kali maca Fatihah, tidak dikerjakan. Yang dikerjakan yang bid'ah galau. Di kuburan itu dosa mencari sholat pacak galau, sholat mayit deh. Cuma bila nak tahu iqomahnya, nak tahu iqomah, dan Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam bukan sembahyang mayit itu. As-salatu jamiah, Fatihah dulu kalau nak ngumpul ke wong. Al-Fatihah lalu minta makna hakuna bisababi biha kalau itu. Anallahu ilaha waramha itu kan. Fatihah. Baru as-salatu jamiah, salatal janazal hadir, betino hadiro rahimakumullah. Itu iqomahnya nak tahu. Kita tak tahu jadi Bilal, kacau itu. Jadi Bilal nak siap, nak tahu sholatnya, nak tahu doanya, nak pacak mimpin sholat. Mak mano kalau sholatnya budak kecil, dak ada Allahumma pilaha, Allahumma pilahu, no aku wong tuanya di dalam buku tu ada, baca dewe apal ke. Takbir pertama sama budak kecil, takbir kedua sama, takbir ketiga no akan wong tuanya, takbir keempat no aku wong tuanya. Di dalam buku tu ada. Sudah tinggal maco baik. Jangan tak dihafalkan jadi Bilal. Malu tak tahu. Malu. Suatu saat pasti bertemu kita mandikan budak kecil. Mak mana sholatnya, nak tahu. Mak nguburkannya. Kuburan ada talqin tak? Nah, talqin, ngebang itu tak kati hadisnya. Nak ngebang lajulah. Jam 2 gawak ngebang apa je kita tu? Ngebang Zuhur lewat, asar belum masuk. Jam 4 ngebang apa? Asar lewat, maghrib belum masuk. Jadi boleh tak? Boleh, lajulah ngebang. Karena apa? Itu kias para ulama. Kita hidup lahir diazankan, waktu mati diazankan. Itu kias ulama. Hadis yang tak kati ulama yang ada. Talqin juga tak kati, talqin juga hadisnya.
Cuma kita ngingetkan uang yang hidup, boleh baik. Singkat-singkat, beta kerja panjang-panjang nian. Aku pernah takil singkat, Pak. Pernah takil singkat. Ada murid aku baknya mati. Bulan puasa. Sudah lama bulan puasa kata dia, bulan puasa. Ustaz, ayahku meninggal, sudah mandi kelas gitu. Siapa mandi? Si Anu, udah mandi kelas. Ya aku datang. Jam 4 aku datang. Pas aku datang jam 4, Ustaz, itu bapak aku belum dimandi. Lah, mana bilangnya? Tidak datang bilangnya. No, yang mati preman. Nah, gawat kau gitu. Mulai aku mandi, mau mandi. Udah bungkus. Bulan puasa. Jam ini 5:30 nganter. Lah nganter jam 5:30, hujan pula. Nah, hujan kecil-kecil. Uang balik galau. Tinggal uang 5. Tukang kedok, aku anaknya 3. Bulan puasa, nak buka uang tuh. Ustaz tolong baca ketakil. Nah, jago dosa takil doa be jago. Hujan ini nak balik buka gitu nih. Tolong Ustaz, tahu takil ke? Pulan bin Pulan, sebentar lagi malaikat datang. Kau pacak jawab. Tak pacak kau kata kepas, selesai. Kami baca doa. Sudah. Dia tak ada dekat kawan. Hujan dia pergi, kita basah. Nak gila anak ini kali. Mak itu lah takil. Amin selesai. Tukang kau bukan ngekek bereja Pak, diam-diam Pak juga. Jadi talqin tu nak kati. Orang nak ada ke lajulah, ada selanggang lajulah. Nak ngebang lajulah azan. Cuma kita jangan nyuruhnya, diam be gitu. Itu. Kenapa? Hukum dia nak kati. Sip pacak bid'ah. Itu sekarang nah itu. Jadi kita bilang nak macam-macam. Wong nak ngadep kanan mayang lajulah, kepala kanan lanang laju, kiri lajulah. Dosa dipermasalahkan itu khilafiyah. Cuma yang sebenarnya hadisnya kalau lanang sebelah kiri, kalau betino sebelah kanan. Itu hadisnya ada. Dari Kiai Malik Tajuddin dapat. Hadisnya ada. Cuma kadang-kadang wong nak sebelah kanan kalau lajulah. Yang penting ada sholatnya. Selesai. Itu. Silakan lagi pertanyaan. Lebih. Ada lagi? Ya silakan. Balik ke mana? Ya izin bertanya Ustadz. Ya, kan soal ilmu kebal atau susuk atau yang ilmu yang itu. Apa? Kan misalkan tadi ilmu kebal atau susuk kan pakai daun kelor pas sudah lagi mandi atau itu kan. Andai keluarga atau tetangga atau siapapun yang dekat, andai dia tuh memang tidak ngasih tahu atau bahkan lupa. Baru ingatnya setelah dia dikubur beberapa bulan atau berapa tahun, atau misalkan ada orang terdekat teman dekatnya baru ngasih tahu bahwa dia punya ilmu kebal atau susuk. Itu mengatasi untuk membantu dia itu gimana Ustaz? Sudah lewat. Atau ya minta kita berarti doa mohon pengampunan terhadap dia berarti. Ilmu kebal itu untuk dia, makinya. Ya kalau kita udah lupa ya lewat. Balik tak dia? Kalau tak balik sudah lewat, alhamdulillah. Tak repot, terus dibongkar lagi. Katik masalah. Itu tuh kita untuk nolong dia. Kalau bangsa kita lupa, kita tak tahu, sudah lewat, katik masalah. Katik masalah. Alhamdulillah dia tak balik. Takutnya dia balik ngai kita. Assalamualaikum. Nah, jadi gawi. Aku pernah itu Pak. Pernah digari. Tahun berapa? 87 itu. Tahun 90-an nih. Kebakaran Happy. Belum lahir kan kau tu Happy. Itu. Yang tua udah tahu kebakaran Happy. Aku mandi ke uang yang tak kaki. Kakinya hilang kali sana. Malam-malam ada suara, Pak, kaki aku Pak. Nah, aku balak kau kaki kau. Berdegup aku, ya Allah datang dia. Kaki aku Pak, aku carilah dewek. Aku jawab tuh, carilah dewek. Aku dah baca mencari kaki kau. Aku ni cuma tukang mandi ke, bukan mencari kaki kau. Minta cari ke dengan mak kau gitu. Kalau model itu mana? Kita harus laksanakan Fatihah ke dengan dia. Dan sebagainya kita kalau mandi kan tahu dengan nama dia dan tahu dengan binnya. Fatihah ke. Kalau dia model itu Al-Fatihah. Fatihah ke. Al-Fatihah selesai. Macam dia, pacak dah kau mati. Kalau dah mati sudah.
Syahadat ke? Asyhadu alla ilaha, itu tugas kita. Kalau menemui seperti itu. Aku pernah Pak, tahun 80, 86 itu sering aku. Mulai itu, Pak, kaki aku Pak, laju lah aja gitu. Itu zaman dulu hobi itu. Uang punya ilmu kebel ini kan. Sekarang kaki lagi. Aman gitu, sekarang lemak. Dulu tuh gogop. Dia galak, mari tolak. Ada yang kena tembak. Sini ditembak, sini ditembak mati. Punya apa tuh? Punya ilmu tapak kijang. Ngeluarkannya mengas Pak aku. 35 kelahar keluar. Kelahar. Kalau emas lemak kantongnya kelahar. Buang ke di sungai. Mau asap. Cuma aku salut matinya mesem, bingung aku. Apa nguyo aku jago dene? Mesem. Preman mati Pak. Cuma sebelum dia mati tuh dia udah ngomong ke aku, "Tas, aku nak tobat gitu." Aku ajari ngaji. Aku nak belajar iko, belajar iko. Aku jelaskan. Ini huruf alif. Alifnya apa? Dan nunjukkan adanya Allah. Jadi kita harus berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nunjuk kita ada doa, akal. Ada huruf ba, hidupnya baca Quran kau gitu. Iko ini. Ada huruf ta, apa tani? Nak taat. Tegak sampai yakin. Nah, ada kalau singkatan huruf alif batasan sampai yakin tuh. Semayang seminggu. Aku Ustaz buronan, CCTV ditembak, polisi udah purik dengan aku. Ya udah aja aku, mati sudah aja kau. Nak siap aku mati. Nah, mengkali waktu tembak polisi itu ditangkap Esa. Jadi ditangkap polisi, berlari karena ada ilmu belut, licin. Tembak polisi perempuan. Polisi ini Ustaz udah belajar dengan guru aku juga, tahu dia kelemahan aku, bakal mati aku, udah siap-siap deh kau. Dia tembak polisi mati, Sino tembak polisi mati, mesem dia. Nah dia aku ngoyo aku apa dia itu. Nah itu tidak tahu gitu. Pas tembak polisi dia mengucap syahadat, Allah alam bisawab gitu. Tidak. Tuhan yang kuasa. Kita tidak tahu kita mati kapan, tidak tahu juga. Apa mati dan main song, main gap gitu, main catur, main set shot, apa ada nyanyi mati tidak tahu. Siapa dulu mati tidak tahu. Apa kamu dulu, aku belum, atau sebaliknya aku belum, kamu dulu. Yang jelas kita nak siap. Cuma kalau jadi Bilal, insya Allah panjang umur. Aku Bilal panjang umur. Aku itu juga penyakit aku. Tujuh ikut penyakit aku. Belum mati-mati. Kawan mati sudah banyak. Ada. Kawan sudah banyak mati. Di abad 200 mati. Aku 691 di abad aku deh. Kalau aku nak duduk nih, kalau nyampak laju juga. Ada. 691 di abad aku. Nah itu. Belum mati-mati. Kawan 200 laju. 300 laju. Nah jangan laju kawan. Aku belum. Ngapa lah belum tuh? Ngapa? Bilal tadi manjangkan umur. Jadi banyak jadi Bilal kamu. Panjang umur. Panjang umur, banyak bini. Insya Allah. Ada Ada yang lain silakan. Masih lama juga. Ya aku nak balik main rumah be. Nak mandi ke mandian. Izin tadi ya. Ya silakan. Kita ini kadang-kadang di masyarakat banyak, mungkin tadi dikatakan ada hilafiyahnya. Iya. Saya pernah waktu itu ke dusun, ternyata banyak hilafiyah di situ. Ya mungkin di Palembang juga perbandingannya cukup signifikan juga. Mungkin di dusun ini masih budaya kita ngantar jenazah itu dengan berjalan kaki. Iya. Beberapa kilo kadang-kadang. Iya. Dari rumah ke tempat pemakaman. Iya. Nah, kita bandingkan dengan yang di Palembang ini kadang-kadang Mobil. iya budaya itulah geser. Mana yang benarnya kira-kira? Kalau dari zaman dulu sekolah, ustadz kita ngomong yang disunahkan itu yang bagus atau yang paling baiknya itu digiring, diangkut ya, Ustadz ya. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua ada juga hilafiyahnya itu tadi pada saat kita penguburan ada di atasnya itu penutup tabir. Tabir wajib. Di daerah kami juga itu dibalik. Ya.
ada 7 kali balikan, entah itu apa, Iya. seperti apa itu makna dari kisah itu, mungkin kurang paham juga hilaf-hilaf seperti apa. Itu saja kali Ustaz. Jadi zaman dulu, tidak ya? Zaman dulu, waktu aku lagi kecil, memang nganter jenazah itu apa tuh dipikul, tidak? Dipikul. Yang mikul tuh ada sunnahnya, dari depan ke belakang, ke sini, ke sini, ke sini. Tidak? Menurut para ulama itu ngapus ke dosa. Tidak? Sekarang udah modern. Tidak? Mikul, kita mikul. Sekarang nih katik yang ngenti, sakit pinggang gitu nih. Zaman sekarang aku pernah mikul dari rumah ada keluarga meninggal, kita mikul gitu. Kita mikul dari sampai kuburan, enggak katik ngenti, bengkak ini aku. Enggak ada. Jadi sudah modern kan, boleh mobil katik masalah. Cuma ada katik bacuan lagi. Kalau mikul kan baca zikir gitu kan ya. Nah itu bedanya. Ya. Kalau di dusun masih ada itu, alhamdulillah bersyukur itu Pak. Kebudayaan, itu budaya Pak, bukan hilafiyah, budaya. Ya dah. Budaya yang masih diperkembangkan. Ya dah. Nah, mengenai nak balik tadi apa, itu nutup itu benar tutup supaya apa? Jangan panas. Ya dah. Bukannya nutup mayat tuh ditutup dan tutup masih itulah. Itu kebudayaan baik. Ya dah. Nak bolak-balik aku udah kata tanyalah siapa yang kalau bolak-balik itu ya. Dah kata hukumnya nak bolak-balik. Yang penting tutup apa? Supaya jangan panas baik. Ya dah itu baik. Kita kan nyagu si mayit, kita bilangin jangan sampai nyakiti si mayit, ya dak, jangan sampai nyakiti si mayit. Walaupun itu mandi jangan sakit nyakit, nak ngelok-kelok baik, jangan masuk galau sama ini tangan, sakit dia. Kalau dimasuk ke Pak Mansur itu Pak, dol itu tuh, punya dia tuh, kita masuk tangan, masuk sama ini baca masuk, sama ini sakit, oh sakit oh katanya. Nah, jadi kita sebagai Bilal pacak-pacaklah kita. Kalau selagi yang dikerjakan oleh masyarakat kita tidak bertentangan dengan agama, talaklah, ejek-ejek tahu. Tapi kalau bertentangan dengan agama, kita tegur dikit. Itu. Kalau tidak bertentangan, lajulah gitu. Ketika masalah, itu ya, itu. Oke? Nah. Ada yang lain? Habis. Kalau habis aku nak balik. Hati habis Nah. Daripada kuburan-kuburan yang ada di sana, bahkan sampai-sampai menijak ataupun menduduki kuburan tersebut, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Jadi Mak Mano kalau kita ke kuburan ngelangkai kubur. Tidak. Iya. Kita nih kuburan kita nih acak-acakan sekarang nih. Kalau di Jakarta sana kuburan tersusun. Cak taman. Jadi ada tempat lewatnya. Kita nih zaman sekarang nih kuburan kita juga puncak kuning tuh. Sini enggak baca, terpaksa kita ngeloncat. Paksa kita ngelangkai hujan. Minta maaf baik. Terlanjur aja kita udah melangkai tidak baca karena kasih tempat lewat. Jadi kita ini boleh nijak cuma minta maaf. Ya Allah maaf ya Allah, kamu kasih jalan ini nih. Kenapa? Tempatnya tidak izinkan. Boleh baik tidak masalah. Cuma diusahakan jangan usahakan. Kalau baca kita jangan ngelangkah. Diusahakan. Kalau nak baca juga udah paksa ngelangkah, minta maaf. Buyut, minta maaf buyut. Nah, ya udah jadilah. Itu ya. Ada yang lain? Hati. Nah, inilah. Izin Ustaz. Yuk. Mengenai kaki tadi itu tuh disilang atau lurus Apa dia? Kakinya tadi pas itu pengapanan dicek ini aja atau dicek ini? Jangan. Biasa lurus be. Lurus be. Jangan silang kayak malaikat bingung. Mati santai kau nih. Ya. Soalnya mengenai yang biasa kalau ya sudah apalagi di dusun kan, dia apalagi kan ninggalnya malam kan, pagi itu kan sudah keras dia. Iya. Di itu kan harus dibeneri lagi berarti otomatis. Luruskan. Sebelum itu udah main luruskan dulu gitu. Itulah kalau uang tua-tua dulu kalau ada yang meninggal langsung kalau mulutnya terbuka ditutup ke kakinya dikebet. Nah supaya lurus tadi.
Itu Ada yang mati mulai ada, aku pernah mandi ke mati benar, santai. Kenapa? Dari sakitnya mah ini, tidak baca tuh, nang lo sudah baca. Kita tidak boleh nyakiti si mayit, kita lo patah kakinya. Karena sudah sakit lama, talak kalah, bungkus baik. Tidak, besak ke baik kuburan. Jadi kita kalau baca diusahakan logo. Kalau baca sudah, jangan nyakiti si mayit. Jangan. Tidak itu ya. Oke. Kemudian yang itu Ustaz, pas di kuburan itu talinya itu dilepas segalo atau udah? Lepas ke. Talinya dilepaskan. Jangan tak dilepaskan. Bukan tak boleh. Karena mayit itu kalau sehari 2 hari itu bengkak. Kalau kita kebet talinya, dia sakit lah dilepaskan. Jangan kamu nonton film si Mumun, dilepas ke mati ngantuk, tidak. Jangan sampai nyakiti cuma mayit. Kan mayit itu bertambah hari kembung. Kalau mbak kita mati, kita sakit pinggang, apa? Ngaso. Pertalian darah tadi, kembung, dia bengkak. Jadi perlu dibuka talinya supaya tidak nyakiti si mayit. Embek talinya tuh. Obat sakit pinggang. Iya. Nah, ada tali misalnya, obat sakit pinggang. Embek kan, namanya ini kan pinggang hot cream. Nah, udah. Udah. Oke, sekarang nih. Nah. Habis. Kemudian ini ada satu lagi. Laju. Yang itu kan di dusun itu kan biasanya ada tanah dibulet-buleti kalau tidak salah 9 atau 12. Iya. Itu untuk ganjelan dia. Untuk ganjelan kan tidak salah. Nah, 9 dan 20 ada apa? Ya, sama dia misalnya pas sudah di lubang kubur itu biasanya harus dicium ini yang di tanah. Iya. Harus itu. Iya, dicium ke baik. Itu. Dicium kata Ustaz tadi dinjuk ina anzalna. Nah itu dalam kitab Bidayatul Ilmi yang jelaskan ada indazana apa untuk nolong kita di kuburan tuh. Menolong kita ina anzalna. Dia Ustaz tadi. Itu ada. Hadisnya ada dijelaskan dalam kitab Bidayatul Ilmiah. Aku mentokopi dari Ustaz Andi itu. Fotokopi itu. Itu ada. Aku baca. Udah habis. Jadi ganjelan banyak supaya jangan terbalik wong tuh. Yang mayit kan ngadep ini. Yang diganjel itu apa? Boyoknya. Pinggangnya, boyoknya supaya jangan nyampak sini. Ganjel hidungnya njuk apa? Cium ke di tanah, hidungnya kakinya. Yang las hidungnya dinjuk ina anzalna tadi. Banyak-banyak anzalna. Kalau kita itu mati baca soal muluk di kuburan tuh, kalapal. Hafal sudah. Baca qul huwallahu ahad tadi. Pakem juga ada main ini. Habis. Dasar demikian sampai sini dulu Kurasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelatihan kita ini menjadikan diri kita sebagai orang Bilal. Itu praktekkan. Kalau di kampung ada Bilal lama peloi. Peloi. Pas kita melok, dia mati, kita mandinya. Iya. Jadi Bilal tuh jangan sampai ada 2 ekor di kampung, Pak. Kalau ada 2 ekor yang tua mati duluan. Aku mah itu tua di kampung aku ngajar. Kau udah bini, lagi lah kau. Jangan kampung ini, lagi. Ngapa kau juga aku mati? Itu banyak. Kau udah bini, lagi. Tidak Pak mutu kau. Tidak adanya. Jangan kau sini, kita bersaing. Aku udah mati duluan tua kau nih. Jadi itu, sekalian jadi mari. Merasa demikian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kesalahan, kepada Allah kami ampun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqawan wa musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah azim. Bismillah masyaallah. La yusluku khairu illallah.